Shalom, Devosi Imamat 19. Sungguh luar biasa Tuhan Israel. Dia memberi peraturan yang sangat rinci kepada umat Israel tentang hubungan manusia dengan Tuhan Allah mereka dan juga dengan sesamanya. Peraturan ini dibuat agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan harmonis. Segala peraturan yang sangat banyak itu bertujuan untuk mengatur hubungan sosial antar penduduk yang akan tinggal di tanah perjanjian. Kalau diringkas, pada intinya Tuhan menghendaki manusia saling mengasihi, itu tujuan utamanya. Dan hukum yang disebut sebagai hukum kesucian ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan agar umat hidup dalam kasih. Misalnya relasi seorang pria dan budak perempuan yang bertunangan dengan orang lain. Selain ada hukuman untuk pelanggaran moral tersebut, ada juga perlindungan untuk budak perempuannya. Demikian juga untuk berbagai relasi lain yang ada di dalam kehidupan orang Israel setiap hari. Dengan demikian, setiap pelanggaran akan mengganggu keteraturan tersebut sehingga umat tidak lagi hidup saling mengasihi. Tuhan menginginkan agar umat melaksanakan hukum itu dengan kesadaran diri. Maka dipakailah kata hendaklah kamu. Dikatakan demikian. Tentu kata hendaklah kamu agar dapat memiliki dampak yang baik di tengah umat Israel dan bukan atas dasar paksaan. Juga kita perhatikan ada penegasan pentingnya berproses untuk menjadi kudus dengan segala aspek kehidupan umatnya. Dan itu ditegaskan dengan frasa, akulah Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya, akulah Tuhan. Dengan implementasi supaya umatnya senantiasa memiliki satu hal yang penting dalam hidupnya, yakni berproses untuk menjadi kudus. Bagaimana dengan kita sebagai umat perjanjian baru? Berproses untuk menjadi kudus bukan berarti menerapkan hukum hanya secara hurufiah. Tuhan menginginkan adanya kasih di antara umatnya. Itu juga menjadi satu proses pengudusan yang mesti kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, mari kita ciptakan hal itu di dalam kehidupan kita, baik ketika di gereja, di keluarga, di tempat pekerjaan kita. Atas dasar kasih kepada Tuhan, maka kita juga mau hidup saling mengasihi. Dengan melakukan firman-Nya, yakni perintah yang utama dan yang pertama, seperti yang Yesus ajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi dan juga kekuatan. Demikian tidak kalah pentingnya, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan di dalam kitab Yohanes menjelaskan, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita. Mari kita berproses dalam kekudusan dengan menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kuasanya akan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Nyata bekerja, sehingga kita diberi kemampuan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan melaksanakan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentunya ketika nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan, bukan saja kita yang mendapatkan berkat sebagai pelaku-pelaku firman, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan memang tujuan itulah yang Tuhan inginkan kita laksanakan dalam hidup kita. Dan itulah yang disebut proses pengudusan. Proses pengudusan yang semakin hari semakin progres, menyerupai gambaran Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kita semakin menaik sepanjang waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita berproses untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, yakni hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.